Siswa-siswa kelas 5 yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kalian amati gambar yang ada di layar. Di sana tampak sebuah keluarga yang sedang melakukan olahraga. Mereka berlari menggerakkan tangan dan kakinya. Nah, anak-anak, kegiatan mereka membutuhkan alat untuk bergerak yang kita sebut dengan organ gerak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Nanti kita akan membahas pertama IPA, Bahasa Indonesia, dan terakhir adalah SPDP. IPA nanti harapannya kalian dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia. Bahasa Indonesia dapat menentukan ide pokok, dan SPDP dapat menjelaskan gambar bercerita. Nah, baik anak-anak, kita sekarang memasuki subtema 1 tentang organ gerak hewan. Di sekitar kalian terdapat bermacam-macam hewan yang bergerak. Hewan-hewan tersebut bergerak membutuhkan yang namanya alat gerak. Pada manusia dan hewan, kita mengenal ada namanya alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif, yaitu otot, disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Alat gerak pasif, yaitu tulang, disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Anak-anak, sebagai contoh mudahnya seperti ini. Coba sekarang kalian ambil pulpen. Gerak-gerakan pulpen itu ke kanan dan ke kiri. Ya, sudah. Pertanyaan Pak Guru, apakah pulpen tadi bisa bergerak tanpa kalian gerakan? Apakah pulpen tadi bergerak jika digerakkan oleh tangan kalian? Ya, pulpen tadi sebenarnya tidak dapat bergerak kecuali digerakkan oleh sesuatu hal. Pulpen tadi sejatinya adalah benda yang diam, maka dia disebut alat gerak pasif, sama seperti tulang. Sedangkan tangan kalian yang menggerakkan disebut alat gerak aktif. Pada gambar di sini ada otot, ada bicep sama tricep, dan otot sebagai alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Ya. Kemudian selanjutnya tentang ide pokok anak-anak. Ide pokok, informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam satu teks juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Ya, jadi ide pokok itu sama saja dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Dalam sebuah bacaan pasti terdapat yang namanya ide pokok atau pokok pikiran. Bagaimana cara menentukannya? Pertama, bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Pak Guru beri contoh. Ada sebuah bacaan berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya
lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dari teks bacaan ini, untuk mencari ide pokok, tadi setelah kita baca dengan saksama, langkah kedua adalah kita menentukan kalimat utama. Mana yang termasuk kalimat utama? Kalimat utama biasanya ada pada awal paragraf. Ini ada pada paragraf, ada pada kalimat ke-1. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Pada kalimat berikutnya di sini dijelaskan mengapa dia disebut sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ya, kenapa disebut cerdik dan pintar? Ya, karena memiliki daya ingat yang kuat, dapat memecahkan masalah, kemudian perenang yang cukup cepat. Ya, jadi kalimat pertama ini dikenal sebagai kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa mencari ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Nah, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, ini jadi dalam sebuah teks pasti ada selalu ide pokok. Cara mencarinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya anak-anak tentang pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan tangan. Anak-anak, ilustrasi itu sama saja dengan gambaran. Misalnya ini adalah hasil foto, maka dinamakan gambar ilustrasi foto. Ini adalah foto seekor belalang. Gambar ini menceritakan tentang seekor belalang yang ada di alam. Warnanya kekuning-kuningan. Ya. Kemudian pada gambar kedua, ini ilustrasi dengan tangan, ada seekor kuda di tengah padang rumput. Ya. Sementara itu di jauh dari sana sepertinya ada kuda lagi. Nah, ini juga merupakan gambar ilustrasi. Ya. Ketika kita membuat foto atau menggambar tentang sesuatu, kemudian di situ bisa diceritakan, maka itu disebut sebagai gambar ilustrasi. Misalnya lagi, Pak Guru memfoto kalian sedang upacara, maka itu adalah gambar ilustrasi upacara. Ya, demikian anak-anak untuk gambar ilustrasi. Selanjutnya kita mengenal alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Ikan, alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Ya, sirip itu yang ada di bagian samping ikan. Amfibi di sini adalah katak. Ia bergerak dengan kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Pada kaki katak ada selaput yang memudahkan dia untuk berenang. Kemudian contoh hewan lagi adalah reptilia. Reptil itu adalah hewan yang melata, ya, atau bergerak menggunakan kaki dan otot perut. Misalnya yang menggunakan kaki ada buaya, ya, otot perut, ular, belut. Kemudian ada yang menggunakan kaki dayung, contohnya penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian hewan keempat adalah burung. Alat geraknya adalah sayap, contohnya burung kakatua. Kemudian kaki,
contohnya burung unta. Ya, burung unta dia tidak bisa terbang. Ya, atau juga penguin. Penguin juga termasuk jenis burung. Alat geraknya adalah kaki. Fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian contoh kelima adalah mamalia. Mamalia atau hewan yang menyusui. Mereka bergerak menggunakan kaki, contohnya kerbau, sapi, dan kuda. Kemudian sirip, contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Ya, paus dan lumba-lumba termasuk jenis mamalia karena mereka melahirkan, ya, tidak bertelur atau tidak bertelur beranak. Ya, paus dan lumba-lumba termasuk mamalia. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran di tema 1. Kita tadi sudah mempelajari yang pertama tentang alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, ide pokok. Yang ketiga, pengertian gambar bercerita.